Halo guys, welcome back to my channel. Melanjutkan dari seri sebelumnya, seri film Transformers kali ini berjudul Transformers Dark of the Moon. Film ini menceritakan tentang perjuangan Optimus Prime dan para Autobots lainnya dalam menghentikan aliansi Megatron dengan Sentinel Prime. Sentinel dan Megatron mencoba mengorbankan bumi untuk mengaktifkan kembali planet Cybertron. Mampukah para Autobots menghentikannya? Langsung saja kita simak alurnya. Film ini diawali dengan sebuah flashback masa lalu planet Cybertron, di mana pada saat itu penghuni planet tersebut terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Autobots yang menginginkan kebebasan dan kubu Decepticon yang menginginkan tirani. Akibat perbedaan tujuan, perang antar kedua kubu pun terjadi. Kubu Autobots yang kalah jumlah dan kekuatan akhirnya mengalami kekalahan. Sebagian pasukan Autobots kabur dan menyebar di seluruh penjuru galaksi. Salah satu pemimpin pasukan Autobots kabur menggunakan sebuah pesawat yang bernama ARK. Pesawat tersebut membawa sebuah kargo rahasia yang diyakini dapat menyelamatkan planet Cybertron. Sayangnya dalam misi pelariannya, pesawat tersebut berhasil dirudal oleh pesawat milik Decepticon. Scene kemudian berganti, di mana di masa lalu, Departemen Amerika menemukan sebuah pesawat yang mendarat di bulan. Takut diketahui negara lain, akhirnya NASA memutuskan mengirim astronot pertama ke bulan. Sesampainya di bulan, para astronot tersebut menemukan bangkai sebuah pesawat raksasa. Mereka kemudian memasuki pesawat tersebut dan mencoba mencari informasi lebih jauh. Namun karena persediaan oksigen mereka terbatas, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke bumi. Scene kemudian berganti, di mana pada masa sekarang, Sam yang baru bangun tidur dihampiri oleh pacar barunya yang bernama Charlie. Nampaknya Sam kini telah putus dengan pacarnya yang bernama Michaela. Pacar baru Sam tersebut terus menyemangati Sam yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Scene kemudian berganti di mana para Autobots masih tetap dengan pekerjaan mereka. Bersama dengan pasukan NES, mereka menjalankan misi rahasia dan menjaga kedamaian bumi dari ancaman Decepticon. Suatu hari, pasukan NES yang dipimpin Lennox menghampiri sebuah tempat di Ukraina yang diyakini terdapat sebuah benda asing mencurigakan. Saat sampai di lokasi, mereka tiba-tiba diserang oleh robot Decepticon yang berbentuk seperti cacing raksasa. Decepticon tersebut bernama Shockwave. Robot tersebut kemudian mengambil benda asing yang berada di tempat tersebut. Optimus kemudian menghampiri Decepticon tersebut dan menghajarnya. Dia kemudian berhasil mendapatkan benda asing yang dibawa oleh robot tersebut. Saat dicek, ternyata benda tersebut adalah bagian dari pesawat ARK yang diceritakan di awal film. Scene kemudian berganti, di mana Sam yang mengangguran terus melakukan interview kerja, dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Sayangnya dia mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia lamar. Namun karena tiada pilihan lain, akhirnya dia menerima pekerjaan tersebut. Sam kemudian pergi ke perusahaan Charlie untuk menyampaikan kabar bahagia tersebut. Setibanya di tempat kerja Charlie, dia bertemu dengan atasan Charlie yang bernama Dylan Gould. Dylan sangat dekat dengan Charlie sehingga mengakibatkan Sam cemburu kepadanya. Namun Charlie menjelaskan jika hubungan mereka hanya sebatas bos dan bawahan, tidak lebih dari itu. Di parkiran mobil, Dylan yang melihat Sam sedang kesal langsung mendatanginya. Dia mengatakan jika Sam dapat pekerjaan karena bantuannya. Dylan mengatakan bahwa dia melakukannya semata-mata karena kasihan kepada Charlie. Mendengar hal tersebut tentu membuat Sam langsung kecewa. Scene kemudian berganti di mana Optimus dan para pasukan NES lainnya akhirnya sampai di markas NES. Mereka kemudian kedatangan tamu yang bernama Charlotte Meering, seorang direktur intelijen nasional milik Amerika. Optimus kemudian menanyakan kepada Meering tentang benda asing yang telah mereka temukan. Optimus merasa kecewa karena benda milik Autobots tersebut ternyata berada di bumi dan tidak pernah diinformasikan kepada Optimus dan Autobots lainnya. Meering kemudian menjelaskan jika benda tersebut ditemukan saat Apollo melakukan ekspedisi ke bulan. Meering kemudian melanjutkan jika penemuan tersebut bersifat sangat rahasia dan hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa ekspedisi tersebut telah dihentikan, dan mereka tidak mengetahui jika benda tersebut memiliki keterkaitan dengan Autobots. Mendengar penjelasan tersebut, Optimus dan para Autobots lainnya memutuskan untuk pergi ke bulan. Sesampainya di bulan, mereka menemukan bangkai pesawat yang terjatuh. Pesawat tersebut ternyata benar-benar pesawat ARK. Saat memasuki pesawat, Optimus dan Autobots lainnya menemukan Sentinel Prime yang sekarat dan beberapa pilar yang terkurung di dalam sebuah ruangan. Scene kemudian berganti,
Megatron yang masih hidup ternyata bersembunyi di daratan Afrika. Di tempat persembunyiannya, dia didatangi oleh Starscream dan burung milik Shockwave. Shockwave mengatakan bahwa Optimus dan yang lainnya telah memakan umpan yang telah mereka berikan. Ternyata, penyelamatan Sentinel Prime dan kargo pilar dari bulan yang dilakukan Autobots merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh Megatron dan Shockwave. Scene kemudian berganti, di mana Sam yang sedang sibuk bekerja terus diikuti oleh seseorang yang bernama Jerry Wang. Jerry berusaha menyampaikan rencana yang akan dilakukan oleh para Decepticon. Namun tak berselang lama, Jerry tiba-tiba diserang oleh seekor burung Decepticon hingga tewas. Sam yang telah mendapatkan informasi dari Jerry kemudian diserang oleh robot Decepticon yang bernama Laserbeak. Beruntung, Sam berhasil kabur. Sam bersama Charlie kemudian pergi ke markas NES untuk memberitahukan informasi yang telah mereka peroleh. Sesampainya di markas NES, Sam kemudian memberikan semua informasi yang dia peroleh dari Jerry kepada Miring dan Kapten Lennox. Namun dengan sombong, Miring menghiraukan penjelasan yang disampaikan oleh Sam. Di tempat lain, Optimus yang telah sampai ke bumi berusaha memulihkan Sentinel Prime menggunakan Matrix of Leadership. Setelah pulih, Sentinel Prime menanyakan keberadaan dari pilar yang ia bawa bersama kapal Ark. Optimus kemudian menjelaskan jika kelima pilar tersebut telah mereka amankan. Mendengar hanya tersisa 5 pilar, Sentinel Prime pun terkejut. Dia mengatakan bahwa seharusnya ada ratusan pilar. Sentinel menambahkan jika kelima pilar tersebut sampai jatuh ke tangan Decepticon, maka bumi akan dalam kehancuran. Scene kemudian berganti. Sam kemudian menemui Miring kembali untuk meminta bergabung dengan NES dan melakukan penyelidikan. Sam meyakini bahwa apa yang dikatakan Jerry benar adanya, dan dia ingin menyelidiki hal tersebut. Namun dengan sombongnya, permintaan Sam tersebut ditolak mentah-mentah oleh Miring. Sam yang tidak berputus asa kemudian mencari jalur lain. Dia kemudian menelpon Simon dan meminta bantuannya. Tanpa babi bu, Simon menyetujui dan bergegas menemui Sam. Mereka kemudian menganalisis catatan milik almarhum Jerry. Setelah ditelusuri, mereka menemukan fakta bahwa semua orang yang terlibat misi pemetaan bulan bersama NASA hilang secara misterius. Saat sedang asik berdiskusi, tiba-tiba Charlie datang mengutarakan ketidaksukaannya atas penyelidikan yang dilakukan oleh Sam. Charlie menceritakan bahwa dulu dia pernah kehilangan kakak kesayangannya saat terjadi perang antara Megatron dengan para Autobots. Dia khawatir Sam akan memiliki nasib yang sama dengan sang kakak jika terlibat lebih jauh dengan urusan mereka. Charlie kemudian meminta Sam menghentikan penyelidikannya. Namun sayang, Sam menolak permintaan Charlie tersebut. Akhirnya dengan kesal, Charlie pun meninggalkan Sam. Sam dan Simon kemudian melanjutkan penyelidikan. Mereka mendapatkan info bahwa para kosmonot Rusia yang akan melakukan pemetaan di bulan tiba-tiba gagal berangkat. Melihat hal tersebut, Sam dan Simon langsung bergegas menemui para kosmonot tersebut. Setelah bertemu, Simon kemudian menanyakan semua hal yang mereka ketahui tentang sisi gelap bulan. Para kosmonot tersebut kemudian menunjukkan foto-foto yang berhasil astronot Rusia ambil saat melakukan penjelajahan ke bulan. Di dalam foto tersebut, terdapat ratusan pilar dan bekas jejak kaki Decepticon. Melihat petunjuk-petunjuk yang telah diperoleh, Sam kemudian menelpon Miring. Sam mengatakan bahwa para Decepticon telah mengambil ratusan pilar tersebut dan sengaja menyisakan Sentinel Prime dan 5 pilar lainnya di bulan. Hal tersebut disebabkan karena yang mampu mengaktifkan para pilar hanyalah Sentinel Prime. Namun karena Sentinel Prime sedang sekarat, maka para Decepticon memancing para Autobots agar pergi ke bulan dan menyelamatkan Sentinel Prime. Karena hanya Optimus yang memiliki Matrix of Leadership, sebuah alat yang dapat menyembuhkan para Autobots, salah satunya Sentinel Prime. Saat sedang dalam perjalanan ke markas NES, rombongan Sam tiba-tiba diserang oleh 3 robot Decepticon. Beruntung, B dan Autobots lainnya berhasil menghentikan para Decepticon tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di markas NES. Di markas NES, Sam kemudian memberitahu Lennox bahwa mereka harus menjaga Sentinel Prime, karena dia adalah kunci dari segalanya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Sentinel Prime tiba-tiba menembak Ironhead hingga mati. Tak hanya itu, dia kemudian mengobrak-abrik seisi markas NES dan membawa kelima pilar yang tersisa.
Sentinel kemudian pergi menemui Megatron. Di sana, Megatron menceritakan kepada Starscream bahwa sebenarnya Sentinel telah membelot kepada Decepticon saat kabur bersama pesawat ARK. Mereka berdua kemudian berencana bertemu di bumi. Namun sayang, Sentinel mengalami kecelakaan di bulan sementara Megatron terjebak di kutub. Sentinel kemudian mengaktifkan kelima pilar dan membentuk sebuah jembatan teleportasi. Hal tersebut menyebabkan Decepticon yang berada di planet lain berteleportasi ke bumi menggunakan portal tersebut. Akibat hal tersebut, kekacauan pun terjadi dengan sangat cepat. Scene kemudian berganti di mana Sam pergi untuk menjemput Charlie yang sedang berada di rumah Dylan. Namun saat akan pergi, tiba-tiba mobil yang mereka kandari berubah menjadi robot Decepticon yang bernama Shockwave. Shockwave kemudian menyandra Charlie. Dylan yang datang kemudian memberitahu Sam bahwa sejak dulu dirinya telah bekerja sama dengan para Decepticon. Dylan kemudian memasangkan jam Decepticon kepada Sam dan memintanya untuk menggoreng informasi tentang strategi yang akan digunakan oleh Optimus dalam peperangan ini. Jika tidak, maka Charlie akan dibunuh. Sam kemudian pergi menemui Miring. Di sana, dia memperoleh informasi bahwa akibat blunder yang dilakukan oleh para Autobots, maka mereka akan diasingkan ke planet lain. Keputusan pemerintah dunia semakin bulat setelah Sentinel mengirim pesan ke seluruh dunia yang mendesak agar para Autobots segera dikeluarkan dari bumi. Jika tidak, maka para Decepticon akan terus datang ke bumi dan menghancurkan bumi. Singkat cerita, para Autobots kemudian digiring dan akan diterbangkan menggunakan pesawat luar angkasa yang bernama Centium. Saat Centium diterbangkan, tiba-tiba datang Starscream dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak mereka. Melihat pesawat yang dikendari Autobots hancur, Dylan pun merasa senang. Dia kemudian menelpon Sam dan melepaskan jam tangan Decepticon yang mengikat tangan Sam. Namun Sam tidak berputus asa. Dia kemudian meminta bantuan Simon untuk melacak keberadaan Dylan. Dengan cepat, Simon dan temannya berhasil menemukan Dylan dan Charlie yang sedang menuju Chicago. Di Chicago, Sentinel dan para pasukan Decepticon melancarkan aksinya. Sebelum mengaktifkan pilar utama, Sentinel memerintahkan pasukan Decepticon untuk mengamankan kota. Dalam sekejap, pesawat dan pasukan milik Decepticon membombardir seluruh isi kota. Bangunan-bangunan mulai hancur, orang-orang dibantai satu persatu. Sam dan beberapa pasukan NES akhirnya sampai di Chicago. Di sana, mereka langsung terkejut karena kota tersebut kini telah hancur lebur dan menjadi lautan api. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh pesawat milik Decepticon. Beruntung, Optimus dan para Autobots yang lainnya datang dan menghancurkan pesawat drone tersebut. Optimus kemudian menjelaskan jika para Autobots sebenarnya tidak berada di dalam pesawat tersebut. Mereka bersembunyi di balik roket pendorong dan kemudian jatuh di Atlantik. Setelah penjelasan tersebut, Sam bersama dengan Bumblebee pergi untuk menyelamatkan Charlie. Di tempat lain, Charlie melihat pertengkaran kecil antara Sentinel dan Megatron. Dari sini, Charlie menyadari jika kedua orang tersebut sama-sama haus kekuasaan. Bumblebee dan Sam kemudian pergi ke tempat Charlie menggunakan pesawat Decepticon yang berhasil mereka curi. Setelah sampai di tempat Charlie, tiba-tiba Sam diserang oleh burung milik Shockwave. Burung tersebut berhasil melempar Sam keluar gedung. Beruntung, ada Bumblebee yang berhasil menangkapnya. Charlie yang melihat celah kemudian melompat menuju ke arah Sam. Si burung yang melihat Sam masih selamat kemudian berusaha membunuh Sam kembali. Namun Bumblebee berhasil menembak kepala burung tersebut yang mengakibatkan si burung mati seketika. Sam dan Bumblebee kemudian berkumpul kembali dengan para Autobots yang lainnya. Mereka kemudian menghubungi Kapten Lennox dan memberikan koordinat musuh. Tanpa pikir panjang, Kapten Lennox dan pasukannya langsung terbang menuju Chicago. Di sebuah gedung, Optimus dan yang lainnya mulai menyusun strategi. Sam, Charlie, dan pasukan NES lainnya diminta untuk menghancurkan pilar utama milik Sentinel. Sementara Optimus dan Autobots lainnya mencoba mengalihkan para Decepticon. Sam dan yang lainnya kemudian menuju puncak sebuah gedung pencakar langit. Namun aksinya tersebut diketahui oleh Shockwave. Shockwave kemudian berusaha menghancurkan gedung tersebut. Beruntung Optimus datang dengan jetpack barunya dan menghancurkan cacing milik Shockwave.
Di tempat lain, pasukan Lennox akhirnya sampai di Chicago. Namun pendaratan mereka tidak mulus karena langsung dibombardir oleh pesawat milik Decepticon. Sementara itu, Sam dan kelompoknya yang berhasil selamat tiba-tiba dikejar oleh Starscream. Lennox yang melihat hal tersebut kemudian bergegas membantu Sam. Berkat kerjasama yang bagus, akhirnya Starscream berhasil ditumbangkan. Di tempat lain, sebagian besar pasukan Autobots berhasil ditangkap oleh para Decepticon. Saat mereka akan dieksekusi, tiba-tiba sebuah pesawat milik Decepticon berjatuhan dari langit. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh dua robot Autobots peliharaan Sam. Melihat musuh lengah, Bumblebee dan yang lainnya kemudian membalikkan keadaan dan menghajar para Decepticon tersebut. Di tempat lain, Sentinel akhirnya berhasil mengaktifkan pilar utamanya. Hal tersebut menyebabkan jembatan antar planet Cybertron dan bumi mulai terbentuk. Perlahan-lahan, planet Cybertron mulai muncul dan mendekati bumi. Beberapa saat kemudian, Optimus datang dengan jetpack-nya. Dia kemudian menghajar habis Shockwave dan para Decepticon yang mencoba menghalanginya. Kemudian Optimus terbang mendekati gedung dan menembak salah satu pilar yang mengakibatkan pergerakan Cybertron terhenti. Kesal akan perbuatan Optimus, Sentinel kemudian turun dan Baywan melawan Optimus. Saat duel antar keduanya terjadi, Charlie dengan beraninya datang menemui Megatron. Dia menghasut Megatron dan mengatakan bahwa setelah pertempuran ini selesai, Sentinel berniat menjadi pemimpin tunggal dan akan menjadikan dirinya anak buah Sentinel. Di sisi lain, Dylan berusaha mengaktifkan kembali pilar utama yang dirobohkan oleh Optimus. Beruntung, datang Sam dan Bumblebee yang menghentikannya. Bumblebee menghancurkan pilar tersebut dan mengakibatkan planet Cybertron kembali ke tempat asalnya. Sementara itu, duel antara Optimus dan Sentinel masih terus berlanjut. Sentinel berhasil memojokkan Optimus dan memotong salah satu lengan milik Optimus. Megatron yang terhasut omongan Charlie kemudian mengendap-endap dari belakang dan menyerang Sentinel hingga sekarat. Kemudian Megatron berusaha membunuh Optimus. Namun sayang, Optimus yang sudah buntung masih lebih jago dari Megatron. Optimus berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Megatron seketika itu juga. Setelah itu, Optimus kemudian berbalik ke arah Sentinel. Dia kemudian membunuh Sentinel yang telah berkhianat itu. Kematian Megatron dan Sentinel sekaligus mengakhiri perang kali ini. Para petinggi militer akhirnya memahami kebaikan para Autobots, dan aliansi antara manusia dan Autobots kembali terjalin. Adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari seri film Transformers kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe, dan nantikan seri Transformers berikutnya.